siap kembali dulu Ya, sok sambil makan lagi santai ya Pak, silakan ya Pak. ada yang lansia di sini Ya, lansia sudah makan keripik berarti masih hebat ya giginya. baru Pak. Pakai gigi palsu. Sedikit. Nah sekarang ini kan tadi di langkah sebelumnya sudah dibagi kelompok tentang permasalahan umum yang terjadi dengan lansia gitu ya. Nah tapi kan dari kelompok itu tadi sudah dibahas gitu ya, permasalahannya dari faktor fisik, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya kadang-kadang lansia dari fisik, jalan sudah lumpuh gitu ya. Terus perubahan suhu tubuh, jadi kulit karipun lansia. Terus gangguan saluran kencing atau sering kencing biasanya jadi sering ngompol suka langsung ganti celana enggak minta dipopok ya atau pakai pampers karena kan ada pampers untuk lansia ya. Nah selanjutnya di nomor 2 dari segi psikososial, nah, sering depresi, lansia sering cemas, terus mudah marah, tentunya sensitif ini jadi kayak ibu lagi haid ya lansia. Terus yang ketiga dari segi spiritual atau rohani, nah di sini kadang jadi pikun si bapak ibu lansia teh cenah tos sholat tapi nyatana acan gitu, jadi nyatana teh tadi asalnya sholat padahal mah acan gitu ya. Begitu pun sebaliknya sholat maghrib 3 kali itu nyatana acan gitu ya. Sering ya itu Kelebihan Pak. kelebihan. Nah terus contoh lain kurang mau berbagi dengan orang lain, kadang jadi sifatnya tertutup. Secara umum lansia teh jadi kembali karena sifatnya jadi seperti kanak-kanak gitu ya, jadi ingin dimanja, terus makan sudah serba nggak mau, makan sedikit, terus mudah tersinggung seperti itu ya. Nah ini malah bapaknya banyak makan, berarti sehat. Makan keripik Pak. Makan keripik berarti masih sehat jajar gitu ya. Nah terus selanjutnya di sini kan tadi sudah ada 3 kelompok ya. Nah saya mau nanya ke kelompok 1 Ya, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia terus, apa kira-kira? memberi makan Pak yang bergizi. Terus Terus dipenuhi Pak keinginannya, misalkan ingin makan daging, jadi kasih daging, jangan dikasih tahu, pengen daging kasih tahu. Tapi kalau kolesterol lansianya gimana nanti? Gering. Iya bagus jawabannya, yaitu mewakili gitu ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia ya intinya tidak membebani lansia dalam berpikir yang istilahnya lebih berat gitu ya. Jangan bekerja pun jangan bekerja berat, jadi yang lebih baik lansia itu sudah diam di rumah beribadah gitu ya. Betul Pak ya. Betul. Jadi cari uang ya. Jangan cari uang kalau apalagi masih Dari mana Pak itu makan Pak ya? kalau ada anaknya, cucunya, kalau yang peduli gitu ya. Kalau yang nggak peduli itu kasihan terus terang. Banyak itu contohnya ya yang lansia terlantar itu juga banyak, jadi prihatin gitu sama keluarganya gitu ya. Terus di kelompok 2 coba jawab hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Melakukan kekerasan. Terus apa ya? Jadi membentak itu mungkin ya. Membentak. Nah ini mungkin lebih ke hal-hal yang akan tidak boleh dilakukan pada lansia yang tidak mungkin dilakukan lansia. Perbandingannya kalau lansia ya seperti yang tadi, tindakan kekerasan kan tidak mungkin untuk lansia, apalagi lansia cepat naik emosinya gitu ya, baru ngobrol sebentar belum tahu permasalahan sudah naik gitu kan, berantem gitu. Nah lansia berantem kan aneh gitu Pak.
malah banyak ditonton nanti gitu. Malah lucu gitu. Malah lempar gigi pak. Itu lebih parah, itu salah satunya. Jadi banyak sebetulnya yang tidak boleh dilakukan lansia gitu, apalagi hal-hal yang sifatnya kurang baik ya lansia. Ya tadi balik lagi lebih ke menikmati hidup ya, jangan yang aneh gitu lah. Kayaknya pengalaman itu pengalaman hidup ya. Bentar pak, ini kuat. Astagfirullah. Hiburan. Nah, nomor 3 selanjutnya Ya. menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah ini kan tadi balik lagi berarti lansia yang membandel mungkin ya, Ya. kategorinya. Nah ini mah ada di sini. Kita lihat ya di bawah gambar. Kami ke capek. Nah di sini masih bisa baca. Masih pak tapi tidak itu kurang. Teman-teman. Nah ini Memang gitu ya. cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Mereka doang mungkin ya pak. Berkedong lah, segala. Anu kahiji, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Tetap menghormati ya, walaupun lansia jangan karena kita sudah istilahnya bisa menasihati orang tua sebagai anak, tetap harus menghormati walaupun kelihatan secara fisik sudah renta, sudah lemah. Kemudian bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua dan lansia. Kalau tidak sabar pasti malah berantem dia ujung-ujungnya. Terus memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Nah, kalau lansia yang sudah pikun kan pasti sering cerita bolak-balik, sing sabar menghadapinya, jangan bosan gitu. Terus melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua, itu tetap karena mau tidak mau orang tua pun istilahnya harus dihormati oleh kita dan masukannya pasti berguna ya. Terus yang terakhir, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan yang mau mandi. Itu kan ini kayak jadi anak SD kan. Iya. Pengennya mandi pakai Jadi air mandi, hangat gitu. can mandi, ilmunya harus dikasih tahu. Mau air hangat cenah gimana? Kudu dicumponan gimana? Terus mau makan, Sabunnya pakai koi. Nah, itu harus, kalau tidak nanti takutnya cepat naik, gitu kan? Emosi jadinya. Termasuk apa yang dia mau makan apa, dituruti. Kalau nggak ada, dia bilang nggak ada, gitu kan? Kalau misalkan masak, ya pinjamlah ke tetangga uang kalau nggak ada. Utang berarti katanya atau bapak nggak boleh ngutang. Yang utang buat beli ikan malah nggak seberapa gitu kan. Ya kalau sekali pak. Terus apa yang dia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Nah, kadang lansia oke ayam tetap boyong bekerja sebenarnya, jadi ada kesel di rumah dia. Nah, itu sebetulnya itu kembali lagi ke hak lansia. Kalau dia merasa tidak terpaksa tetap mau bekerja, misalkan pengen ke kebun gitu kan untuk refreshing gitu. Banyak sebetulnya lansia yang di desa khususnya tidak mau hanya sekedar diam di rumah. Nah, itu mah tergantung kondisi fisiknya si lansia itu apakah memungkinkan atau tidak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada flip chart ya, prinsip lansia. Bapak ya, oke biar kelihatan ya. Tadi di sini dijelaskan suruh buka berita 4 sebenarnya. Nah isinya adalah prinsip melayani lansia. Di sini di beberapa poin dijelaskan. Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Ini misalkan begini, jadi ketika ngobrol misalkan sama lansia, dasar orang tua seperti kan memberikan stigma bautannya kayak gitu kan, itu masuk ke cap atau stigma pada orang tua. Terus tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif karena lansia. Tadi sebentar kembali jadi terlihat seperti masa kanak-kanak, hal-hal sensitif seperti mudah marah dan tersinggung itu kita harus hindari ya. Terus
tidak membesar-besarkan masalah. Nah, ini apalagi karena udah orang tua rentan berpikir yang lebih keras akan lebih repot nanti ya, apalagi membesarkan masalah seperti itu. Terus selanjutnya menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Nah, ini juga jangan memberikan rasa belas kasihan yang berlebihan, nanti takutnya si lansia itu tidak bisa mandiri dan berlebihan lansianya. Nah, terus kemandirian, memberikan kesempatan pada lansia menentukan kemampuannya. Ini berarti lansia juga masih punya hak untuk hidup mandiri. Di lingkungan kan sudah ada posyandu lansia, jadi sebagai salah satu wadah khusus untuk lansia kan. Semua kegiatan lansia ditampung di situ, jadi ada pemberdayaan khusus untuk ibu-ibu lansia. Nah, ada juga perlombaan senam lansia. Nah, kalau lansia yang aktif kan itu bisa menunjukkan kemampuan. Untuk terakhir, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Nah, tetap di balik ada lansia, di situ harus ada keluarga ya, keluarga inti. Jadi jangan sampai lansia itu sifatnya jadi terlantar, tidak ada yang mengurus gitu ya. Di Indonesia kan banyak contoh lansia yang malah terlantar karena entah tidak ada keluarga atau memang sudah tidak punya keturunan atau apa gitu. Jadi tugas kita yang masih dalam lingkup keluarga yang minimal harus menjaga lansia atau mengurusnya gitu kan, sampai lansia itu tidak sampai terlantar. Nah, kemudian nanti lebih dijelaskan lagi di langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh pendamping yang lain. Sudah paham? Bapak Ibu paham ya? Tetap semangat walaupun sudah lansia ya. Semangat terus. Terima kasih.